Imbas bongkar poligami UJ, Umi Pipik kembali berseteru dengan mertua. Semoga selamat dunia akhirat. Ramainya pemberitaan praktek poligami yang dilakukan mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ lagi-lagi menjadi bumerang untuk Umi Pipik. Niat hati mencari tahu kondisi terkini madu dari hasil poligami UJ, Umi Pipik justru dikabarkan sedang bersih tegang dengan ibunda almarhum sang pendakwa. Umi Tatu, ibunda UJ, tampak geram melihat masa lalu anaknya dibongkar habis-habisan oleh Umi Pipik. Saat ditemui awak media, Umi Tatu enggan dimintai keterangan. Pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut aksi poligami UJ bak membuka luka lama di hati Umi Tatu. Enggak deh, enggak mau. Udah tahu pokoknya, enggak mau wawancara, kata ibunda almarhum UJ Umi Tatu, seperti dikutip dari kanal YouTube Indosiar pada 23 Mei 2021. Alih-alih memberikan pernyataannya, Umi Tatu malah mendoakan agar putranya bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Dia pun berharap sang pendakwah itu bisa selamat dari segala dosa. Doanya mah, Robbana atina fid dunya hasanah. Semoga kita selamat dunia akhirat. Udah itu aja ya, ucap Umi Tatu sembari berlalu. Di tempat berbeda, adik mendiang UJ juga menunjukkan respon yang sama. Dirinya ogah memberikan keterangan apapun. Untuk hal ini, selain informasi kegiatan almarhum, kayak pesantren, majelis taklim, saya baru mau berkomentar. Saya nggak mau ada polemik, tapi intinya ini urusan keluarga. Istiqomah aja, kata Fajar Sidik. Adik mendiang UJ juga mengatakan tak ingin ikut campur dalam polemik yang sedang terjadi di antara Umi Tatu dan Umi Pipik. Saya nggak ikut campur, saya kan bilang saya nggak bisa berstatement. Saya cuma bisa bicara fakta. Yang saya lihat, yang saya dengar, ucapnya. Dia pun mendoakan agar kisruh ini segera selesai dan hubungan antara ibundanya dengan Umi Pipik kembali terjalin harmonis. Semoga berjalan baik, tetap berjalan dengan harmonis. Selebihnya anggap kita nggak dengar, anggap kita nggak tahu, kata adik mendiang UJ. Terkait hal ini, Umi Pipik menegaskan pengakuannya ini bukan semata-mata untuk membuka aib mendiang UJ. Banyak pro kontra kenapa aib dibuka, karena orangnya udah meninggal. Saya rasa ini bukan aib, tujuan saya hanya ingin mencari anak dari istri kedua almarhum, kata Umi Pipik. Umi Pipik pun tak keberatan bila dirinya dicap dan dihujat tak baik oleh keluarga UJ karena pernyataannya di media. Silahkan kalau mau hujat saya nggak mau memikirkan omongan apapun. Saya fokus dengan tujuan saya, tutur Umi Pipik. Umi Pipik tampaknya terus dipojokkan usai bongkar rahasia kelam soal UJ poligami yang dilakukan mendiang suaminya tersebut. Tak henti-hentinya dipojokkan, Umi Pipik lantas bela dirinya mati-matian. Umi Pipik juga sebut dirinya tak egois saat melihat UJ poligami. Baru-baru ini nama Umi Pipik menjadi perbincangan publik karena membongkar rahasia kelam mendiang sang suami, UJ, di masa lalu. Umi Pipik membuat pengakuan yang mengejutkan banyak orang. Bagaimana tidak, sebelum UJ meninggal dunia, rumah tangga keduanya terlihat adem ayem dan jauh dari gosip miring. Melansir dari Tribun Seleb, Umi Pipik membongkar semua rahasianya saat berbincang dengan Vena Melinda. Umi Pipik mengaku bahwa dirinya baru berani membuka suara setelah sang suami UJ meninggal dunia. Bahkan ia tak menceritakan rahasia tersebut kepada orang-orang terdekatnya, apalagi berbicara ke publik. Bahkan keluarga Umi Pipik sendiri baru mengetahui UJ poligami pasca almarhum meninggal dunia. Bagi Umi Pipik, orang lain yang boleh mengetahui sisi bahagia saja, bukan masalahnya. Keluarga besar saya pun, maaf ya, UJ poligami segala macam,
Mungkin baru tahu setelah saya cerita ketika beliau meninggal, ungkap Umi Pipik. Dan mereka sempat kaget, karena memang saya buat apa, kan kita yang menjalani, bukan orang lain. Sebisa mungkin orang lain ngerasain yang bahagianya aja, sambungnya. Tentu saja cerita Umi Pipik ini sukses mengejutkan publik. Namun karena pengakuannya itu, Umi Pipik menjadi dipojokkan oleh banyak orang. Tak mau dipojokkan terus-terusan, baru-baru ini Umi Pipik lantas membela diri, hingga sebut dirinya tak egois. Hal itu diungkapkan Umi Pipik saat ditemui para awak media yang tayang di kanal YouTube SG Entertainment pada Jumat 21 Mei 2021. Pada awalnya, Umi Pipik membicarakan masalah yang sedang ramai diperbincangkan soal UJ poligami. Umi Pipik tak menyangka berita tersebut akan menjadi heboh dan membuat dirinya dipojokkan. Tak mau terus-terusan dipojokkan, Umi Pipik lantas membela diri. Ia mengatakan bahwa dirinya emang gak ada niat apapun dalam membongkar masalah UJ poligami ke publik. Apalagi dirinya mempunyai niat sesuatu. Ia sudah membongkar hal tersebut dari awal. Kalau mau buka aib, ya Allah ya Rob, kenapa gak dari awal-awal aja gitu? Ujar Umi Pipik. Toh pernikahan saya juga baik-baik aja, sambungnya. Tak hanya itu, Umi Pipik juga menyebut dirinya tak egois saat mengetahui UJ poligami. Hal itu dikarenakan Umi Pipik tak mementingkan dirinya sendiri dan masih memikirkan UJ karena profesinya sebagai pendakwah. Maksudnya gini, kalau saya mau egois, kalau saya mau mementingkan diri saya, dari awal beliau UJ menikah lagi pun saya bisa membongkar rahasia poligami UJ, terang Umi Pipik. Umi Pipik tak mau apabila dirinya membongkar masalah tersebut, UJ menjadi dibuli hingga ditinggal oleh umatnya karena dirinya melakukan poligami. Tapi di sini saya nggak boleh egois, karena apa? Beliau pendakwah. Orang-orang melihatnya fokus dengan dakwahnya saja. Kalau saat itu saya dengan keegoisan saya, dengan mengatakan bahwa UJ poligami, saya nggak mau. Karena beliau UJ bakal ditinggal umat. Kan pasti banyak umat yang nggak terima. Belum lagi bully dan segala macamnya, pungkasnya. Ternyata ada dua alasan Umi Pipik membongkar semua ini. Pertama, bagaimanapun anak saya dengan Ananda kan satu darah ya. Kalaupun nanti di luar misalkan anak laki-laki ini hidupnya misalkan kekurangan, terlantar, kan saya yang zolim. Saya yang dosa sama anak-anak saya. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, kapan yuk, cari yuk, ujar Umi Pipik. Tak hanya itu, Umi Pipik berpikir jauh soal hubungan saudara anaknya dengan anak dari istri siri almarhum UJ. Ia bahkan takut jika tanpa diketahui ada momen putrinya jatuh cinta dan berhubungan dengan saudara-saudaranya. Dan yang kedua tujuannya, karena ini kan anak laki-laki. Kalau nanti dia sudah besar, lalu nanti ketemu dengan anak gadis saya, mereka berhubungan tanpa mereka tahu kalau mereka satu darah. Ini kan yang bahaya. Ini kan gak boleh dalam agama. Tujuannya itu, ungkap Umi Pipik. Lebih lanjut, Umi Pipik ingin anak-anaknya mengenal saudara-saudaranya. Salah satunya agar tak ada hubungan saudara yang dilarang agama Islam. Tujuan saya agar anak-anak saya tahu, kenal, dan akhirnya mereka berhubungan dengan keluarga. Bukan yang akhirnya anak laki-laki sudah besar, lalu ketemu dengan anak saya dan jatuh cinta, lalu berhubungan. Ternyata saudara, pungkasnya.